Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya keadaan kita semuanya baik Bapak Ibu ya. Tetap semangat, tetap antusias, tetap menyalanya dalam Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ketika pesan ini sampai kepada setiap kita Bapak Ibu, kira-kira apa yang sama-sama kita boleh tangkap Bapak Ibu ya, tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru ya. Kelihatannya sangat sederhana ya. Ya, sangat mudah dipahami tetapi sulit untuk melakukannya ya. Sulit untuk menjalaninya ya. Ya, kita harus berkata jujur Bapak Ibu, memang kelihatannya sangat mudah ya. Kelihatannya sangat gampang. Tetapi pada waktu kita mempraktekkannya ini yang sulit tuh. Ya. Menanggalkan manusia lama itu dan mengenakan manusia baru itu bukan seperti kayak ya orang seperti kayak pakai baju dan lepas dan ganti yang baru, bukan seperti itu. Karena kalau kita sudah mengenakan sesuatu yang baru, jangan sampai dilepas kembali kan gitu. Ya. Kalau baju kotor kita sangat mudah menggantinya. Tetapi sesuatu yang baru ini dari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Artinya kita nggak boleh pakai yang baru, pakai yang lama lagi, pakai yang baru, pakai yang lama lagi. Ya. Nanti kita bisa lihat apa yang menjadi dasarnya sehingga Rasul Paulus harus menyampaikan pesannya kepada jemaat di Efesus pada saat itu ya. Ya. Jadi kalau kita renungkan Bapak Ibu ya, tidak, Pak Ishak sampaikan tidak semudah kayak membuka telapak tangan untuk buka gitu ya. Itu sulit loh Bapak Ibu ya. Tapi kita mau belajar, kita mau menangkap apa yang Tuhan mau arahkan. Apa yang Tuhan mau kita tangkap sama-sama berkaitan pesannya dalam minggu ini Bapak Ibu ya. Ini pesan ini berlaku kepada setiap kita. Ya. Bahwa Tuhan tekankan kita harus menanggalkan manusia apa? Manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Artinya segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang tidak selaras dengan firman, maka kita harus tanggalkan. Katakan amin Bapak ya. Pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran diri kita sendiri harus ditanggalkan. Ya. Makanya nanti nggak berdampak apa-apa ketika seseorang tidak memutuskan untuk menanggalkan kehidupan lama. Hidupnya tidak akan berdampak apa-apa, hidupnya tidak akan berbuah. Hidupnya tidak akan bisa bermanfaat dengan orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu ya. Hari Selasa Pak Ishak sudah menyampaikan pesan ini Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita menangkapnya dan kita sama-sama boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu ya. Sudah dijelaskan dengan gamblang Pak Ishak. Saya percaya kita mendapatkan sesuatu dan kita meresponinya. Dan kita mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang benar dan nyata di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita lihat firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Ya, 4 ayat ini Bapak Ibu saya akan bacakan buat setiap kita semua ya. Efesus ini yang menjadi dasarnya, Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ayat 24 mengatakan gini. Dan mengenakan manusia baru. Katakan manusia baru. Iya, yang telah diciptakan. Wow, ini dia. Yang telah diciptakan menurut siapa Bapak Ibu? Menurut kehendak. Bukan menghendak diri kita sendiri. Menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan bukan setengah-setengahnya, tapi yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita perhatikan apa yang mendasari Rasul Paulus sehingga ia menuliskan atau mengirimkan pesan ini kepada jemaat di Efesus. Kira-kira apa alasannya? Apa yang mendasari sehingga pesan ini harus sampai kepada jemaat di Efesus Bapak Ibu ya. Ya.
bisa melihat ya, ketika kita membaca dalam perikop ini Bapak Ibu, ada harapan ya. Ada harapan Rasul Paulus dalam kehidupan jemaat yang pernah dia layani. Jemaat Efesus ini Bapak Ibu. Ya. Kira-kira apa harapannya? Harapannya adalah keselarasan. Adanya sebuah perubahan kehidupan yang nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa itu. Bukan sekedar setelah mengenal, namun tidak hidup di dalam apa yang mereka terima. Nah, Paulus harus menyampaikan surat itu. Ya. Harapan Paulus adalah agar setiap jemaat orang-orang percaya di Efesus menerima perubahan hidup yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kita bisa melihat Bapak Ibu, ya, ada mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada masa itu. Ya. Sehingga mereka menjadi tidak memperhatikan apa yang selama itu diajarkan. Apa yang selama itu Paulus ajarkan. Mungkin lewat khotbah-khotbah yang disampaikannya. Ya. Kalau kita melihat Bapak itu, tanpa disadari pesan itu sebuah teguran ternyata. Sebuah peringatan yang disampaikan kepada orang-orang percaya. Khususnya di jemaat Efesus pada masa itu. Mereka harus sadar tentang keberadaan mereka sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jangan tidak ada perubahan. Nah, ketika mengenal Kristus, mendapatkan pengajaran, bahkan diajar tentang kebenaran, tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi. Paulus harus menyampaikan itu sebagai sebuah teguran. Ya, melalui nasihatnya. Dikatakan kamu tidak demikian. Jangan-jangan gini, kehidupan orang-orang percaya pada masa itu ada terjadi pergeseran. Ya, tentang moralitas yang terjadi, tentang gaya hidup. Harusnya ada perbedaan orang yang hidup di dalam Kristus dan orang yang tidak hidup di dalam Kristus. Kita bisa melihat ada banyak pemaparan, uraian-uraian yang disampaikan oleh Rasul Paulus. 20 ayat 21 berkata gini, di ayat 21. Dikatakan gini, tetapi kamu bukan demikian. Ada 3 poin yang di sini dijelaskan. Kamu telah belajar, kamu telah mendengar, kamu telah menerima. Itu sudah paket lengkap sebenarnya. Seharusnya hal-hal apa yang Rasul Paulus sudah ajarkan kepada mereka, ini membuat terjadinya sebuah perubahan hidup yang radikal seharusnya. Paulus lagi sampaikan harus berubah, hidupnya harus berubah. Harus menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Dan pesan ini datang kepada setiap kita Bapak Ibu. Buat saya Bapak Ibu, pesan ini buat ketika Pak Ishak sampaikan ini buat pribadi saya. Tuhan sedang menegur saya sebenarnya gitu. Ya karena kalau kita baca dalam satu perikop masih ada kegeraman, saya masih ada kegeraman-geraman gitu Bapak Ibu ya. Di jalan kalau saya bersenggolan masih geram saya itu, masih muncul kayak gitu-gitu. Dan saya renungkan Tuhan ya, terima kasih buat pesanmu. Ya. Saya gak tahu buat setiap kita Bapak Ibu ya. Buat saya seperti Tuhan kayak lagi, oh Marbun kau sadar nih. Ya, kamu sudah hidup di dalam Kristus nih. Seharusnya sudah tidak ada hal yang seperti itu. Sehingga pesan Tuhan ini mendarat, buat saya mendarat dalam kehidupan pribadi saya. Mungkin kalau tanpa Tuhan sampaikan dalam minggu ini, mungkin tanpa disadar jalani dan sebagainya. Oh, ambil keputusan, iya Tuhan itu salah yang saya buat. Gak gampang loh, mengenakan manusia baru itu bukan, ya sudah pakai setelah itu ya biasa-biasa saja, tidak. Ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Kita nggak boleh keluar dari pedoman yang sudah ditetapkan dalam kehidupan setiap kita. Dan rasanya itu saya bilang Tuhan agak lumayan berat ini saya pikir gitu ya. Tapi inilah firman Tuhan. Tuhan tahu keberadaan setiap kita. Ya. Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah perubahan yang nyata Bapak Ibu dalam hidup.
kehidupan setiap kita. Tentunya ada perjuangan-perjuangan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Artinya kita berawas-awas dalam kehidupan ini. Bersyukur Tuhan ingatkan Bapak Ibu. Bersyukur Tuhan sampaikan pesan ini kepada setiap kita. Kalau enggak kita enggak ingat tentang status ini. Ya. Ini seperti yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan buat setiap kita secara cepat Bapak Ibu ya. Dikatakan seperti pesan-pesan sebelumnya. Di awal tahun 2025 ini Tuhan masih terus mengingatkan terus akan status kita. Nah ini dia nih. Status kita itu sebagai duta kerajaan Bapak Ibu. Makanya predikat ini lumayan sangat-sangat apa ya. Kita mesti renungkan pelan-pelan dalam kehidupan setiap kita. Ya, dikatakan menjadi tanaman Tuhan. Menghadirkan kerajaan sorga di bumi dan sebagainya. Pesan Tuhan kali ini masih berkisar pada penekanan yang sama. Yaitu berjalan dengan mengenakan manusia baru. Ini yang Tuhan tekankan. Dikatakan ini, tidak sedikit orang percaya merasa bahwa ketika ia sudah di dalam Kristus, maka sudah pasti ia mengenakan manusia baru. Ini saya renungkan. Iya betul, belum tentu loh Bapak Ibu. Ya, dikatakan harusnya memang seperti itu. Harusnya ya. Ya. Namun seiring dengan perjalanan iman orang percaya yang hidup di dunia, tidak sedikit yang mulai mengenakan manusia lama ketika ia tidak menyadari bahwa ia adalah seorang duta kerajaan surga yang harus selalu mengenakan jubah kerajaannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat Tuhan di Efesus. Jangan sampai mengira Bapak Ibu tidak sedikit, dikatakan tidak sedikit loh, berarti banyak. Ya. Orang percaya merasa bahwa ketika sudah di dalam Kristus maka sudah pasti mengenakan manusia baru. Itu tanda kutip loh. Harusnya Bapak Ibu ya. Harusnya selaras ya. Harusnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi mari kita tangkap sama-sama Bapak Ibu. Dua hal yang disampaikan Pak Ishak. Yang pertama gini Bapak Ibu, ini perlu kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Ini dua hal yang disampaikan Pak Ishak. Pertama, mengenakan manusia baru adalah tanggung jawab dan keputusan yang harus kita lakukan hari lepas hari. Ya. Yang kedua, mengenakan manusia baru menuntut adanya perubahan radikal dalam gaya hidup orang percaya dari cara dia berperilaku dulu. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang. Saya tidak akan jauh-jauh apa yang Pak Ishak sampaikan ya. Ini yang sama-sama kita boleh tangkap Bapak Ibu. Mengenakan manusia baru menuntut, ini nih Bapak Ibu. Menuntut sebuah komitmen yang sungguh-sungguh untuk menghidupi nilai-nilai kebenaran setiap waktu. Ya. Mengenakan manusia baru menuntut sebuah komitmen. Katakan komitmen Bapak Ibu. Yang sungguh-sungguh untuk menghidupi nilai-nilai kebenaran setiap waktu. Jadi bukan kebenaran diri sendiri yang dihidupi. Kebenaran yang datang dari Tuhan. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 berkata gini. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Dikatakan gini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ini status, ngomong tentang status ya. Dikatakan gini, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Merdeka dari cara-cara hidup yang lama. Kan gitu Bapak Ibu ya. Mengenakan manusia baru adalah salah satu ciri orang yang hidup merdeka di dalam Kristus. Makanya jelas dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Rasul Paulus menyampaikan kepada Efesus, kamu sudah mendengar pengajaran, kamu sudah menerima, kamu sudah diajar. Apa yang diajar? Apa
Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka terima? Kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan itu. Tetapi jangan lupa dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu dan saya adalah murid-murid Kristus, katakan amin Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Orang-orang yang sudah merdeka, dimerdekakan oleh kebenaran. Yang kita dapatkan, tidak jauh-jauh apa yang Rasul Paulus sampaikan. Di gereja kita di tempat ini Bapak Ibu ada pengajaran. Dasar-dasar. Ya, pastikan sudah lulus Bapak Ibu ya. Ngikutin semuanya. Supaya kita terus bertumbuh. Supaya terus kita diingatkan, diarahkan. Supaya kita berjalan benar-benar hidup merdeka di dalam Kristus. Merdeka dikatakan ketika kita menanggalkan semua. Sesuatu yang bertentangan terhadap nilai kebenaran. Seberapa kita ingin hidup merdeka Bapak Ibu? Setiap waktu kita merdeka. Artinya melepaskan semua keterikatan apapun di dalam kehidupan setiap kita. Ya kita yang tahu sendiri Bapak Ibu. Mungkin kita terikat dengan penyembahan-penyembahan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mungkin kita terikat dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mengenakan manusia baru itu bukan orangnya tiba-tiba baru. Pak Ishak jabarkan tetapi tentang gaya hidup yang berubah. Cara hidup yang berubah. Cara berpikirnya berubah. Ya, sebagai contohnya Rasul Paulus sendiri Bapak Ibu ya. Ada sebuah perbedaan yang nyata sebelum dia mengenal Kristus. Dan sesudah ia mengenal Kristus. Kita tahu dulu Paulus adalah orang yang sangat beringas. Ya. Orang dikatakan sebagai orang yang penganiaya, orang yang jahat. Orang yang menangkap orang-orang percaya pada masa itu. Namun perjumpaannya dengan Kristus kita bisa melihat. Ada sebuah perubahan yang radikal di dalam kehidupannya. Ada sebuah komitmen yang sangat luar biasa. Ya. Dari awal perjumpaan sampai akhir kita bisa melihat. Paulus tidak pernah mundur. Bahkan dikatakan Alkitab sampai garis akhir. Wow. Berdasarkan itulah makanya dia sampaikan kepada jemaat di Efesus. Ayo dong. Kamu bukan demikian. Kamu gak seperti itu seharusnya. Paulus coba lagi menekankan, coba lo pahami apa yang sudah kalian dengar. Coba pahami apa yang sudah kalian terima. Lewat pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Ya jangan sampai terbawa arus, Pak Ibu Muti sampaikan di doa pengurapan. Jangan sampai terbawa arus. Ya. Mengenakan manusia baru itulah keputusan yang harus kita ambil setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Tentunya harus berkomitmen Bapak Ibu. Ya. Makanya saya katakan Bapak Ibu saya ditegur sama Tuhan ya lewat pesan ini ya. Saya diingatkan lagi, iya benar ya Tuhan tolong. Ya kalau nggak diingatkan Bapak Ibu bablas-bablas aja pasti itu. Bersyukur Tuhan ingatkan ini. Ayo kenakan manusia baru, tanggalkan manusia yang lama. Gak ada gunanya manusia lama itu kalau kita pelihara dalam kehidupan setiap kita. Ada keuntungan tersendiri waktu kita hidup mengenakan manusia baru dalam Kristus. Hidup kita akan berdampak Bapak Ibu. Hidup kita akan terus berbuah-buah di hadapan Tuhan.
Mari kita lihat ayat 17 sampai 19 di dalam Efesus pasal 4. Peringatan itu Paulus sampaikan Bapak Ibu di ayat 17 sampai 19. Dikatakan gini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Ini ada penegasan dikatakan, kutegaskan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dengan pengertian yang gelap. Jauh. Nah ini dia nih. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi salah satu ciri orang yang berkomitmen Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh adalah tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Nah coba kita cek dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang berkomitmen dalam persekutuan dengan Allah atau tidak Bapak Ibu? Ya, kalau nggak berkomitmen akhirnya kita keluar kan. Itu salah satu ciri orang berkomitmen. Tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Kita bersyukur Bapak Ibu. Hampir tiap hari kita ada doa, ada ibadah. Kita bersyukur sekali. Ini kesempatan buat setiap kita. Ya, untuk bersama-sama mungkin seluruh anggota keluarga untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita memutuskan menjauh. Aduh jangan sampai Bapak Ibu. Keputusan kita adalah mendekat, bersekutu dengan Tuhan. Ya, di dalam kehidupan setiap kita ya. Bukan hanya di gereja Bapak Ibu, di rumah pun kita harus lakukan. Ya. Di tempat pekerjaan kita mungkin ada waktu-waktu tertentu kita boleh datang sama Tuhan kok. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar tetap menjadi pribadi yang selalu mengenakan manusia baru? Ada 3 bagian kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Ya. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar tetap menjadi pribadi yang selalu mengenakan manusia baru? Yang pertama, harus mau dituntun oleh Roh Kudus dan firman-Nya Bapak Ibu. Itu harus. Kalau enggak mau dituntun sama Roh Kudus dan firman-Nya, pasti kita keluar. Pasti meleset. Ya. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata gini Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini udah sangat, ya kita mungkin sering dengar ya tentang ayat ini ya. Dikatakan gini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dikatakan. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Harus siap diarahkan. Harus siap ditegur jika melenceng. Harus siap diluruskan. Jika ada keputusan yang salah, kita memutuskan kembali, orang percaya memutuskan kepada kehidupan yang lama. Harus siap diluruskan. Ya, pesan Tuhan sedang meluruskan setiap kita. Artinya siap dikoreksi Bapak Ibu. Tuhan gak mau kita bermain-main mengenakan manusia baru. Harus ada pertobatan yang kita boleh ambil Bapak dalam kehidupan setiap kita. Ya ketika firman Tuhan disampaikan, aduh ini buat aku nih. Gitu ya. Maka ada respon, ada keputusan. Ya. Ya, harus siap diluruskan Bapak Ibu. Harus siap dituntun sama Roh Kudus dengan firman-Nya. Kadang ada firman Tuhan yang datang kepada setiap kita. Kadang-kadang teguran yang keras Bapak Ibu. Namun siap itu. Dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 dikatakan ini kan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya kamu gak gitu. Kamu kan demikian gitu. Ya bahasanya bisa halus Paulus sampaikan ini Bapak Ibu. Tapi ini sebuah teguran sebenarnya. Itu yang pertama ya. Harus mau dituntut oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Yang kedua. Harus tahu garis batas.
Ketika seseorang dilahirbarukan di dalam Kristus, maka harus tahu garis batas. Artinya kita tidak boleh hidup seenaknya. Saya maunya ini lakukan. Enggak gitu Bapak Ibu. Ada garis batas. Waktu seseorang sudah dilahirbarukan, mengenakan manusia baru, ada batasan-batasan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang menyimpang, mana yang tidak. Ya. Ya, orang-orang harus tahu lewat keputusan kita bahwa kita ini adalah anak Tuhan Bapak Ibu. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, orang lihat kita, wow, beda ya katanya, gitu ya. Keberadaan kita benar pun beda ya. Ya, kita berusaha melakukannya Bapak Ibu. Nah, di lingkungan kita berada. Ya. Ya, kami juga Bapak Ibu ya di rumah ya. Aduh, kadang-kadang kan dihimpit orang-orang seberang ya. Benar-benar harus jaga betul. Tetapi tidak di lingkungan itu saja gitu ya. Harus memperlihatkan, kita harus menunjukin gitu. Kita itu anak-anak Tuhan. Ya, kami gak segan-segan Bapak Ibu ketika ada tetangga yang sakit. Itu gak lama-lama kami datang, kami doain. Datang ngobrol. Ya gak ngungkung diri Bapak Ibu. Mumpung jaraknya nempel-nempel rumahnya Bapak Ibu kan gitu ya. Mungkin kalau jaraknya rumahnya beda-beda mungkin gak tahu ya. Soalnya kan tetangga itu kan seputaran gitu ya. Mesti jaga. Saya pun belajar jarinya Bapak Ibu. Ketika pesan ini datang, iya aduh banyak hal yang Tuhan ingatkan berdasarkan pesannya ini. Artinya membuat saya juga menjadi ya hati-hati dalam hal bertingkah, dalam keseluruhan hidup. Ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya secara pribadi saya ini firman Tuhan menguatkan, menegur pribadi buat saya ya. Karena di dalam ayat 27 dikatakan gini. Jangan beri kesempatan kepada iblis, dikatakan di ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi waktu kita sudah mengenakan manusia baru Bapak Ibu. Jangan kasih kesempatan lagi. Jangan main-main kegelapan lagi. Itu maksudnya. Jangan kasih kesempatan kepada iblis untuk mengambil sesuatu dari hidup kita. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang. Dan ini yang harus kita kenakan. Mengenakan manusia baru di dalam kehidupan setiap kita. Itu bagian kedua. Bagian ketiga ya Bapak Ibu. Bagian C. Yang ketiga minta diperbaharui. Hari demi hari. Terutama itu pikiran kita Bapak Ibu. Itu medan pertempuran. Ini pikiran kalau kita nggak jaga Bapak Ibu. Aduh ini gampang sekali. Harus selalu dikuduskan. Pikiran kita ini harus selalu dikuduskan. Biar maksudnya ada hikmat Tuhan yang terus menuntun, menguasai. Kadang bisa teledor Bapak Ibu. Kadang kita bisa salah. Kadang bisa kita keluar dari apa yang Tuhan sudah terus ajarkan, ingatkan kepada setiap kita. Tapi biarlah Bapak Ibu ya, melalui pesan Tuhan ini kita semakin diteguhkan ya. Tentang, kita harus ingat tentang status kita ini. Sebagai duta-duta kerajaan Allah. Ya, harusnya kita bersyukur Bapak Ibu ya. Ya. Disampaikan di dalam Efesus pasal 4 ya. Efesus pasal 4 23 sampai 24. 23-24. Dikatakan gini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu dengan tegas dan lugas Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Dikatakan di dalam roh dan pikiran. Ya pikiran itu medan pertempuran. Bisa salah ngambil keputusan lewat pikiran kita. Biarlah kita selaraskan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran yang sesungguhnya.
yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Melalui setiap pesan-pesan yang datang kepada setiap kita Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan panjang lebar Bapak Ibu. Satu hal ini sama-sama kita pelajari. Mengenakan manusia baru, menuntut sebuah komitmen yang sungguh-sungguh untuk menghidupi nilai-nilai kebenaran setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.